Tanggal 30 April 1975 terekam dalam sejarah sebagai hari jatuhnya Saigon. Pemandangan di Kedutaan Besar Amerika Serikat dipenuhi kepanikan. Helikopter militer berdesakan di atap gedung. Orang-orang berebut naik untuk segera keluar dari kota. Di tengah lautan, awak kapal induk terpaksa mendorong helikopter ke air laut demi memberi ruang pendaratan bagi armada evakuasi lain yang terus berdatangan. Rangkaian peristiwa itu menjadi simbol akhir dari intervensi militer Amerika Serikat di daratan Vietnam. Pasukan Vietnam Utara mengambil alih kendali pemerintahan. Perang yang memakan waktu belasan tahun itu usai dengan kemenangan absolut kubu komunis. Dampak dari peristiwa sejarah ini mengubah peta dunia. Secara geopolitik, keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara bergeser secara drastis. Ketakutan Amerika Serikat tentang efek domino terbukti terjadi di wilayah sekitarnya. Pemerintah Laos jatuh ke tangan kelompok sayap kiri Pathet Lao. Di waktu yang berdekatan, Kamboja dikuasai oleh rezim Khmer Merah. Kelompok ini kemudian membawa Kamboja ke dalam salah satu tragedi kemanusiaan paling parah di abad ke-20. Kondisi di dalam negeri Amerika Serikat juga mengalami gejolak sosial. Kekalahan ini menciptakan luka psikologis kolektif yang sering disebut oleh para pengamat sebagai sindrom Vietnam. Kepercayaan masyarakat umum terhadap pemerintah federal dan institusi militer berada di titik terendah. Ribuan tentara yang pulang dari medan perang membawa beban trauma fisik dan mental. Mereka tiba di sebuah negara dengan kondisi masyarakat yang terbelah dan lelah dengan konflik berkepanjangan. Washington mengambil langkah mundur dari panggung global. Pemerintah Amerika Serikat membatasi keterlibatan militer mereka dalam konflik luar negeri secara ketat selama lebih dari 1 dekade berikutnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, kekalahan di Vietnam menjadi pukulan paling keras bagi supremasi militer Amerika Serikat di era Perang Dingin. Uni Soviet mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyebarkan pengaruh ideologi mereka ke berbagai wilayah baru di seluruh dunia. Berakhirnya Perang Vietnam membentuk fondasi sejarah dunia modern. Kebijakan luar negeri banyak negara, pembentukan aliansi politik, dan arah keamanan global sangat bergantung pada hasil akhir perang tersebut. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang sedang berada di awal masa pemerintahan Orde Baru, harus menyesuaikan strategi diplomasi mereka dengan realitas keamanan yang baru ini. Sekarang, mari kita putar balik arah waktu. Bayangkan sebuah skenario sejarah alternatif. Helikopter evakuasi yang jatuh ke laut itu kembali ditarik ke geladak kapal. Pasukan yang mundur kini kembali memegang senjata dan maju ke garis depan. Lantas, bagaimana jika situasinya berbalik? Bagaimana jika Amerika Serikat keluar sebagai pemenang di Perang Vietnam? Bagaimana jika pasukan darat Amerika melancarkan operasi militer ke utara dan memaksa petinggi Hanoi untuk menyerah? Skenario ini akan kita bedah secara mendalam. Kemenangan Amerika di Vietnam akan memicu efek domino dengan arah yang berlawanan. Lintasan sejarah Asia Tenggara berubah wujud. Gerakan komunisme di seluruh penjuru dunia menghadapi tantangan yang baru. Posisi strategis Indonesia di mata kekuatan global akan berada di level yang jauh berbeda. Mari kita eksplorasi dunia dari sudut pandang kemenangan Amerika di daratan Vietnam. Skenario kemenangan ini bermula dari perubahan keputusan strategis di Washington. Presiden Amerika Serikat mengambil langkah tegas dan mengubah arah operasi militer di lapangan. Perintah baru turun langsung dari meja Oval Office. Pasukan militer Amerika Serikat bersama tentara Vietnam Selatan melancarkan invasi darat melewati batas lintang utara ke-17. Pasukan infanteri bergerak maju menembus garis pertahanan lawan. Mereka merebut kota-kota perbatasan dan mengamankan jalur utama menuju Hanoi. Divisi lapis baja mengambil alih rute logistik dan titik-titik persimpangan penting. Di udara, skuadron pengebom menargetkan fasilitas militer dan memutus jalur suplai dari negara-negara tetangga. Serangan gabungan ini dirancang spesifik untuk melumpuhkan pusat komando Vietnam Utara. Pasukan darat Amerika mengamankan area strategis lapis demi lapis dan terus menekan posisi pasukan pertahanan lokal. Tekanan militer yang konsisten ini mencapai puncaknya saat pasukan sekutu mengepung ibu kota. Pertahanan Hanoi akhirnya runtuh. Para petinggi Vietnam Utara menyerahkan diri. Mereka menandatangani dokumen kapitulasi di bawah pengawasan para komandan militer Amerika. Pasukan sekutu menduduki gedung-gedung pemerintahan, stasiun penyiaran, dan fasilitas militer utama.
Pemerintahan di Saigon secara resmi mengambil alih kendali administratif atas seluruh wilayah negara. Vietnam kembali bersatu sebagai satu entitas politik yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis. Fase selanjutnya adalah tahap rekonstruksi negara. Negara-negara barat dan lembaga keuangan internasional merespons penyatuan ini dengan mengirimkan dana pembangunan. Dana ini mengalir ke berbagai proyek perbaikan infrastruktur publik. Para pekerja membangun ulang jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik. Perusahaan asing berdatangan untuk membuka pusat produksi dan pabrik. Langkah ini menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menghidupkan kembali putaran ekonomi warga. Vietnam memulai proses pembangunan yang terencana. Pemerintah Amerika Serikat menempatkan para penasihat militer dan ekonomi di sana demi memastikan jalannya pemerintahan baru ini tetap stabil di masa transisi. Kemenangan di medan perang Asia Tenggara ini menciptakan gelombang perubahan di dalam negeri Amerika Serikat. Warga turun ke jalanan kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Washington untuk mengadakan parade perayaan. Jutaan orang menyambut kepulangan para tentara dengan antusias. Sentimen publik bergeser ke arah yang positif. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan pemerintah federal meningkat tajam. Rasa bangga sebagai sebuah bangsa menguat di seluruh lapisan masyarakat. Dukungan politik domestik mengalir dengan lancar. Masyarakat luas menyetujui arah kebijakan luar negeri pemerintah yang asertif. Para politisi di Kongres memanfaatkan momentum ini untuk meloloskan berbagai rancangan anggaran pertahanan baru dengan mudah. Militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dana penuh untuk mengembangkan teknologi persenjataan mutakhir. Washington melihat kebijakan pembendungan mereka terbukti berhasil. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat tampil sangat percaya diri dalam memimpin blok barat di tengah pusaran perang dingin. Kemenangan Amerika Serikat di Vietnam memicu gelombang kejut di pusat komando Uni Soviet dan Tiongkok. Para petinggi di Moskow dan Beijing menghadapi kenyataan jatuhnya sekutu utama mereka di Asia Tenggara. Berita kapitulasi Hanoi memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi di antara kedua negara penyokong komunisme tersebut. Masing-masing pihak menuding satu sama lain sebagai penyebab utama kegagalan operasi pertahanan di Vietnam. Uni Soviet menyalahkan sistem logistik darat Tiongkok yang sangat lambat. Di sisi lain, Tiongkok menuduh Uni Soviet memberikan arahan taktis militer yang buruk di lapangan. Perselisihan ini memperlebar jurang perpecahan ideologis antara kedua negara. Hubungan bilateral mereka memburuk secara drastis. Blok Timur mengalami krisis kepemimpinan dan soliditas tingkat parah. Kondisi di Asia Tenggara memaksa Uni Soviet dan Tiongkok merombak ulang strategi geopolitik mereka. Mereka menarik mundur operasi intelijen dan memindahkan dukungan militer dari kawasan tersebut. Fokus penyebaran pengaruh ideologi beralih sepenuhnya ke wilayah lain. Moskow dan Beijing membangun pusat pendanaan dan operasi agen rahasia baru di negara-negara wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Mereka menyalurkan sumber daya untuk mendukung kelompok pemberontak baru di sana. Pengiriman senjata, pelatihan militer, dan bantuan finansial mengalir deras ke benua-benua tersebut. Mereka berupaya membangun aliansi baru demi mengimbangi dominasi Amerika Serikat yang semakin menguat di benua Asia. Kejatuhan Vietnam Utara membawa dampak psikologis yang mendalam bagi kelompok sayap kiri di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, perjuangan pasukan Vietnam menjadi simbol perlawanan utama terhadap negara-negara barat. Kemenangan Amerika Serikat meruntuhkan simbol tersebut. Para pemimpin pemberontak di negara-negara dunia ketiga mengalami penurunan moral yang parah. Semangat juang di berbagai kamp pelatihan gerilya menurun drastis. Berita kemenangan Amerika Serikat membuat banyak simpatisan meragukan prospek revolusi bersenjata. Di tingkat akar rumput, para pejuang sayap kiri melihat jatuhnya Hanoi sebagai wujud nyata kekuatan mesin perang blok barat. Kesadaran ini memicu gelombang desersi di berbagai kelompok gerilya. Para pejuang meletakkan senjata mereka dan kembali ke kehidupan sipil. Gerakan-gerakan ini mengalami krisis pijakan ideologis untuk merekrut anggota baru. Di luar masalah moral, kelompok-kelompok perlawanan ini menghadapi kendala logistik yang mematikan. Operasi bawah tanah di berbagai negara berhenti beroperasi secara total. Para pemimpin kelompok memilih jalan kompromi politik dengan pemerintah lokal demi bertahan hidup. Laju penyebaran ideologi komunis di tingkat global melambat secara signifikan. Sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang dibawa oleh blok barat mendapatkan ruang yang sangat luas untuk berkembang secara bebas di berbagai belahan dunia. Kemenangan blok barat di Vietnam mengubah arah kebijakan Washington terhadap Jakarta secara drastis.
Amerika Serikat menetapkan Indonesia sebagai pusat stabilitas utama di wilayah Asia Tenggara. Presiden Soeharto menerima dukungan utuh dari Gedung Putih berupa jaminan keamanan dan perlindungan diplomasi internasional. Hubungan bilateral kedua negara menguat secara signifikan. Pemerintahan Amerika Serikat mengandalkan Indonesia sebagai penahan utama penyebaran ideologi sayap kiri dari arah utara. Posisi geopolitik Indonesia naik ke tingkat paling strategis dalam sejarah modern kawasan tersebut. Para pembuat kebijakan di Washington memprioritaskan Jakarta dalam rancangan strategi luar negeri mereka di benua Asia. Kepastian keamanan ini memicu masuknya aliran dana dari berbagai negara barat. Perusahaan multinasional dari Amerika Serikat dan Eropa berbondong-bondong menanamkan modal di Indonesia. Mereka membangun fasilitas tambang, memperluas kapasitas kilang minyak, dan mendirikan pabrik pengolahan bahan mentah. Pembangunan infrastruktur publik berjalan serentak di berbagai pulau utama. Sektor industri manufaktur domestik tumbuh dengan sangat pesat. Beragam proyek pembangunan ini membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar bagi warga lokal. Perekonomian nasional mencetak angka pertumbuhan tinggi selama bertahun-tahun secara berturut-turut. Pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan jaringan komunikasi modern mengubah wajah kota-kota besar di Indonesia secara permanen. Kemitraan strategis ini memberikan perluasan kapasitas yang jelas bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pentagon menyetujui pengiriman persenjataan tingkat lanjut untuk memperkuat postur pertahanan Jakarta. Militer Indonesia menerima suplai pesawat tempur generasi baru, kapal patroli pesisir, dan kendaraan taktis darat bermobilitas tinggi. Kerjasama militer ini juga mencakup program pertukaran personil tingkat lanjut. Perwira tinggi dan pasukan khusus Indonesia secara rutin mengikuti program pendidikan elit di berbagai pusat pelatihan militer Amerika Serikat. Kekuatan tempur Angkatan Bersenjata Indonesia meningkat pesat hingga mendominasi kapasitas pertahanan seluruh negara tetangga. Dukungan eksternal yang kuat memudahkan pemerintah Orde Baru mengonsolidasikan sistem kekuasaan di dalam negeri. Aparat keamanan melancarkan operasi penegakan hukum terhadap sisa-sisa kelompok sayap kiri dengan intensitas tinggi dan sistematis. Badan Intelijen Amerika Serikat secara rutin membagikan data spesifik untuk mempercepat proses penangkapan anggota jaringan bawah tanah tersebut. Stabilitas politik domestik terkendali penuh di bawah instruksi pemerintah pusat. Kondisi masyarakat berjalan tertib. Lingkungan sosial yang kondusif ini memberikan jaminan keamanan absolut bagi para investor asing untuk terus menjalankan operasi bisnis mereka di Indonesia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dampak kemenangan Amerika Serikat juga mengubah wujud dan fungsi utama organisasi ASEAN. Negara-negara anggota di kawasan Asia Tenggara menyatukan visi politik luar negeri mereka. Para pemimpin negara merumuskan ulang tujuan organisasi menjadi Fakta Pertahanan Militer Bersama. Aliansi baru ini beroperasi penuh di bawah payung perlindungan Armada Pasifik Amerika Serikat. Kebijakan kawasan berfokus pada integrasi pasar ekonomi antar negara dan penguatan sistem keamanan regional. Pasukan gabungan negara-negara ASEAN secara rutin mengadakan latihan militer bersama. Wilayah Asia Tenggara tumbuh menjadi blok pertahanan dan ekonomi yang sangat solid di panggung internasional. Kemenangan di atas kertas membawa konsekuensi panjang di lapangan. Pasukan Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer permanen di seluruh pelosok Vietnam. Ratusan ribu prajurit menerima perintah penempatan jangka panjang. Mereka bertugas mengamankan jalannya pemerintahan baru di Hanoi. Kehadiran pasukan asing ini memicu sentimen perlawanan kuat dari sebagian masyarakat lokal. Kelompok gerilya sayap kiri menyusun ulang kekuatan mereka di kawasan pegunungan dan hutan lebat. Para pejuang ini melancarkan taktik serangan sporadis terhadap patroli militer dan jalur logistik pasukan sekutu. Bunyi tembakan dan ledakan ranjau darat terus mewarnai keseharian tentara Amerika di daerah terpencil. Kondisi medan tempur menuntut kewaspadaan penuh setiap saat. Para tentara menghadapi tekanan psikologis yang berat selama masa penugasan mereka. Operasi militer berkelanjutan ini menyedot anggaran negara secara masif. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengalihkan miliaran dolar setiap tahunnya untuk membiayai logistik, perawatan alutsista, dan tunjangan pasukan di luar negeri. Beban finansial ini menekan sektor ekonomi domestik Amerika Serikat. Pemerintah federal memotong anggaran program sosial dan pembangunan fasilitas publik di dalam negeri untuk menutupi biaya pemeliharaan pasukan tersebut. Kemenangan militer menuntut harga pemeliharaan yang sangat mahal. Stabilitas kawasan Asia Tenggara berdiri di atas pengerahan kekuatan bersenjata yang berkesinambungan.
Amerika Serikat terikat komitmen keamanan jangka panjang yang menguras sumber daya nasional mereka selama berdekade-dekade. Sejarah alternatif ini memberikan sudut pandang baru tentang arah Perang Dingin. Kemenangan Amerika Serikat di daratan Vietnam membentuk Asia Tenggara menjadi benteng pertahanan militer yang solid. Vietnam Selatan dan Utara bersatu menjadi pusat produksi industri berskala masif. Indonesia mengunci posisi permanen sebagai kekuatan utama kawasan. Dinamika politik global bergeser menuju dominasi blok barat. Dunia melihat penyebaran sistem kapitalisme berjalan cepat di berbagai benua. Setiap keputusan strategis di medan perang selalu membawa efek beruntun bagi generasi selanjutnya. Kondisi geopolitik modern berdiri di atas fondasi peristiwa masa lalu. Sekarang waktunya kamu bersuara. Coba tulis di kolom komentar, apa opini kamu tentang skenario alternatif ini? Apakah kemajuan ekonomi kawasan ini sepadan dengan beban pemeliharaan militer yang berkelanjutan? Dukung terus pembahasan sejarah militer di channel Kopral Gondrong. Tekan tombol like kalau kamu menikmati esai analisis ini. Bagikan video ini ke teman-teman diskusi kamu. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe supaya kita bisa terus membedah strategi taktis, teknologi persenjataan, dan sejarah peperangan di episode berikutnya. Sampai jumpa di medan analisis selanjutnya.